In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pelatihan PKP. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelatihan bimbingan ke pengawas ya. Dan pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk mampu daripada agenda satu, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Mungkin ini disampaikan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas yang diinginkan Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2025 ya. Baik Bapak Ibu, ini pelatihan ini kita lakukan secara online ya. Jadi kamu mudah-mudahan saya mengharapkan dengan pertemuan yang singkat ini Bapak Ibu bisa memaknai daripada eh, enam agenda satu Pancasila dan bela negara. Baik, sebelum kita mulai mungkin kita akan perkenalkan diri ya. Saya di sini nama dan pribadi saya adalah Agus Prasisto, ya, untuk lahir Jakarta 5 Agustus 65, Jabatan Dedi Setiara Madya, nomor HP saya 0813 1793 9121. Alamat saya di Jalan Kampung Bintaro, RT 11 RW 0115. Email saya di agusprasisto@gmail.com. Nah, ini biodata saya. Mungkin kalau terkait dengan nomor HP ini, kalau nanti akan berkontak dan beremail, silahkan untuk mendalami daripada materi agenda satu ini. Baik, Bapak Ibu, pelatihan pimpinan pengawas, agenda satu adalah pemimpinan Pancasila dan bela negara, serta etika dan integritas pemimpinan Pancasila. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan sedikit ya dari deskripsi pelatihan ini adalah agenda ini membenarkan dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara moral, etika, dan konteks penguatan dan serta kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam pengendalian pilihan publik sebagai pembagian daripada upaya bela. Kemudian setelah itu hasil belajar ya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta nanti diharapkan ya Bapak Ibu mampu memahami etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta bela negara dan pembinaan Pancasila serta implementasinya dalam pelaksanaan tugas jabatan. Mungkin sedikit kita akan menjelaskan etika. Etika itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Etika itu apa? Terus integritas itu apa? Kepemimpinan Pancasila itu apa? Nah, dalam hal ini, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ini diharapkan etika adalah perilaku moral atau yang biasa di dalam masyarakat kita, kita kenal dengan orang sopan santun atau kebiasaan buruk baik benar salah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat atau di dalam kehidupan kita seperti ini. Itu begitu. Sedangkan integritas, integritas adalah suatu fakta atau cara perbuatan ucapan itu harus sesuai ya. Jadi ini kejujuran ya, integritas itu kejujuran ya. Jadi di situ dengan adanya kejujuran ya kita menunjukkan integritas. Kemudian pimpin Pancasila. Pimpin Pancasila ini kita tahu ya dari nilai-nilai Pancasila ada satu 2 3 4 5 yang di situ Bapak Ibu dapat mengamalkan dalam implementasi pekerjaan nanti dan tugas jabatannya sebagai kepemimpinan Pancasila. Jadi bisa diterapkan. Kemudian bela negara guna Pancasila, bela negara guna Pancasila di sini adalah memaknai bahwa kita mempelajari sedikit tentang asal daripada sejarah ya, bagaimana dulu Republik ini berdiri, bagaimana dulu para pejuang itu membela negaranya untuk memerdekakan supaya kita merdeka, bebas dari penjajah. Nah, itu kita akan menukik sebagai pada bentuk menginterpretasi diri, menukil diri kita bahwa kita sadar bahwa negara ini berdiri bukan atas begitu saja, tapi adanya para pejuang yang dimana pada saat itu rela berkorban harta, nyawa, darah, itu demi apa? Demi merdekanya bangsa ini. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu, dengan adanya ini saya ibaratkan bahwa Bapak sebagai Mas ini di agenda satu ini adalah agenda penciptaan awal, ya. Menginterpretasi diri kita bahwa kita ini sebagai pejabat harus mempunyai hati nurani, ya. Jadi mempunyai kekuatan
Ya, bukan kita masuk pelatihan ini langsung begitu aja. Kan apa sih yang sampai? Jadi di sini mengimplementasi diri kita bahwa kita ini adalah sebagai pejuang, ya, pejuang perubahan, ya, dalam tugas jabatan kita nanti. Nah, dalam dalam agenda satu ini, kalau kita ibaratkan suatu umat, ya, ini kan nanti Bapak Ibu akan belajar ke adik satu, agenda dua, agenda tiga, agenda empat, ya. Nah, di agenda satu ini adalah seperti bentuk fondasi awal daripada bangunan rumah itu harus ada soko gurunya. Soko guru ini adalah sebagai kekuatan penyangga di antara apa soko-soko yang lain itu supaya kuat. Jadi Bapak Ibu diharapkan dari setelah hasil pembelajaran ini mempunyai, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam hati kita untuk mengangkat atau menukil diri kita untuk bangkit kita membangun bangsa kita, kemudian memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, dan kita mengetahui bahwa perjuangan daripada para gajah, perjuangan daripada pahlawan kita itu harus kita lanjutkan, ya. Nah, ini nanti kita tahu apa itu juga nilai dasar bela negara, ya, di dalam eh, yang tercantum pada ayat 3 pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, kemampuan-kemampuan awal bela negara. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai bela negara ini masing-masing pribadi ini kita sudah punya, ya. Ya, dengan Bapak Ibu yang rela berkorban tuh. Mungkin saya lihat dari beberapa tempat tadi saya lihat ada yang jauh-jauh itu tempatnya, aslinya dari Jogja, tugasnya di Irian Jaya, ada yang dari Jakarta, tugasnya ke Aceh. Nah, ini adalah salah satu bentuk rela berkorban nih. Apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara yang besar ini. Ya, di sini uh, uh, kita harus memupuk daripada nilai-nilai dasar bela negara ini. Kemudian kita refleks kembali kepada sejarah, ya. Ini bentuk sejarah yang dulu kita pernah jalani di Pak Saripudin ini dan dulu pernah sebagai presiden, ya, yang dilupakan oleh sejarah, ya. Nah, ini sekilas dari agresi militer Belanda, ya, pada saat itu kita lihat, ya. Nah, ini sering refleksinya. Kemudian etika integritas kriminal seperti ini, ya, deskripsi yang nanti Bapak Ibu pelajari. Kemudian nanti juga ada materi pokoknya seperti ini. Nah, nanti akan dibahas juga nih. Nah, materi integritas itu adalah bela negara ke dalam dasar sejarah kemerdekaan, nilai-nilai dasar teladanan negara kita, refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan, tujuan visi negara sebagai amanat konstitusi kaitannya dengan Pancasila. Nah, ini dalam Undang-Undang Dasar, ya, ini keempat tuh, ya, tujuan negara yaitu ada melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, ya kan, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan hidup bangsa, dan ikut masyarakat di dunia. Nah, ini kita terlibat dalam saat ini. Kemudian konsep etika dan kehidupan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara. Nah, ini nanti bela negara, bela Pancasila, ini nanti isu seperti ini. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan seperti nanti ini, ya. Kemudian tuntutan perubahan, adanya inovasi, dan ada kondisi eksternal yang terjadi pada saat ini. Nah, ini nanti kita juga akan men-hire astagita dari presiden dan wakil presiden kita, Pak Prabowo dan Gibran, ya. Ada 8 yang harus kita penuhi nih untuk memenuhi daripada janji-janji ini yang kita sebagai aparatur sipil negara wajib untuk melakukan suatu bentuk tugas-tugas ini, ya. Ini adalah kita sebagai yang bekerja lagi di pengawas ini mempunyai tugas yang juga untuk mendukung ini. Kemudian juga ini arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas, ya. Mungkin nanti kita birokrasi lebih efektif dan tidak mempersulit masyarakat, ya kan? Informasi pelayanan publik, kemudian pelayanan berbasis teknologi, aktivitas alokasi anggaran, pengelolaan ASN, pemberantasan korupsi dan kebijakan, percepatan implementasi kebijakan, penguatan infrastruktur agar lembaga. Nah, ini nanti setelah ini karakter ada pembentukan dari kepemimpinan Pancasila pelayanan yang besar tadi itu nanti Bapak Ibu terakhirnya, ya, kepemimpinan pelayanan itu diakui organisasi berpikir kreatif dalam pelayanan mungkin efektif. Kemudian ini, nah, nanti terakhirnya ada studi lapangan hasil perubahan dan kepemimpinan pemimpin daripada pelayanan. Mungkin itu, ya, Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin saya kalau ada yang sulit ditanyakan bisa nanti kita komunikasi lewat WA, WFO atau ini, supaya materi ini dapat bermanfaat. Nah, ini ada sedikit dari Pak Bung Hatta bahwa Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita,
Indonesia merdeka hanya syarat untuk kita bisa menjadi kembalian dan kemakmuran rakyat. Ini bukan kata ya. Baik, demikian materi yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada mungkin kata atau ucapan yang tidak berkenan. Saya sebagai manusia yang tidak sempurna, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Lain kali kita ketemu. Jadi topik lain daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.